Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, imam besar masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa bahawa sesungguhnya manusia kebit-kebit dalam keadaan rugi. Baik itu rugi umur yang Allah berikan kita gunakan pada tempat yang Allah murka, maupun rugi waktu ataupun kesempatan kita gunakan pada tempat yang sia-sia. Tentu kita semua sangat mendambakan dan mengimpiankan supaya hidup kita di dunia agar sukses. Juga kita sangat mendambakan agar mendapat kesuksesan di akhirat kelak. Suatu perbandingan, Sidra Urumqi akan merasa senang dan bahagia ketika anaknya terasa sukses. Ketika anaknya sudah hebat dan mulia, maka orang tua tersebut akan merasa sangat senang dan bahagia. Bagaimana dengan keadaan kita ketika kita di dunia sukses, di akhirat kita pun sukses dimasukkan dalam syurganya Allah beserta kenikmatannya. Ini merupakan impian dan dambaan kita bersama. Maka oleh sebab demikian, untuk menggapai kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat, hingga hidup kitanya tidak akan rugi beli dunia hingga akhirat, setidaknya ada 4 perkara yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Secara bahasa iman adalah percaya. Percaya akan segala perintah Allah, percaya akan segala larangannya Allah, percaya akan segala yang gaib, dan percaya pula akan segala balasannya Allah. Tetapi secara istilah, iman adalah mengikrarkan dengan lidah, mentasydikkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota badan. Maka sangat penting bagi kita untuk menanam keimanan yang kuat, dan sangat penting bagi kita selaku pemimpin keluarga untuk menanamkan keimanan yang kuat pada keluarga kita. Apalagi ini situasi dan kondisi kita hidup di akhir zaman, banyak tantangan dan rintangan. Apabila iman tidak kita kuatkan, maka iman tersebut akan goyang. Ketika iman sudah goyang, maka akan tergiur dengan jabatan dan harta, hingga kita memenuhi akan hawa nafsu, hingga kita akan tak ikuti segala langkah-langkah syaitan, hingga menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Mengapa demikian? Iman kita sudah pudar dan sirna. Sangat penting bagi kita iman itu ada di dalam dada kita. Mana buktinya yang bahwasanya iman sangat penting di dalam dada kita, yang harus kita pertahankan dan yang harus kita kuatkan. Selesai kita salat, selalu kita berdoa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, kana puhudib kamu dalam iman, wa amitna bil iman, dan bunuh mati kamu ya Allah dalam keadaan beriman. Mengapa demikian kita selalu meminta kepada Allah agar kita dimatikan dalam beriman? Karena di akhirat kelak, ketika Allah mencampakkan kita dalam nerakanya beserta azab-azabnya karena kita berbuat kemaksiatan di dunia ini,
ada harapan kita masuk dalam syurga setelah dosa kita dibakar. Tetapi apabila kita kembali kepada Allah tanpa membawa iman sedikit pun walau sebiji zarah sekalipun, maka kita akan menjadi penghuni neraka selama-lama. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka penting iman yang harus kita kuatkan dan pertahankan. Jangan sampai iman yang Allah titipkan kita ganti dengan harta dan jabatan yang tidak punya nilai sama sekali. Inilah yang diwasiatkan ataupun dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Di antara beberapa nasihat, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah menduakan Allah. Bagaimana cara kita menguatkan ataupun mempertahankan iman kita? Di antaranya yang pertama yaitu dengan mempelajari ilmu tauhid. Yang kedua dengan kita selalu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga iman kita selalu bersinar dan selalu bercahaya sepanjang masa. Adapun yang kedua yang membuat hidup kita sukses dunia dan akhirat, hingga hidup kita tidak rugi di dunia maupun di akhirat kelak, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Amalan yang salih bukan hanya berhubungan dengan Allah, juga amalan yang salih berhubungan dengan sesama manusia. Mana contohnya amalan yang salih yang berhubungan dengan Allah itulah ibadah salat. Salat merupakan tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Salat juga merupakan ibadah yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah kelak. Dalam hadis Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah daripada amal seorang hamba itulah salatnya. Fa in saluhat, maka jika salat kita benar, artinya didasari oleh ilmu agama, faqad aflaha wa anjaha, kita yang mengerjakan salat akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Wa in fasadat, jika salat kita tidak benar, rusak, artinya tidak didasari oleh ilmu agama, faqad khaba wa khasira, kita yang mengerjakan salat akan celaka dan rugi. Hana bala yang paling rayu dalam saboh-saboh nanggro. Tidak ada bala yang paling besar di dalam rumah tangga kita ketika kita membiarkan rakyat-rakyat kita, ketika kita membiarkan keluarga kita, yaitu meninggalkan ibadah salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Salat merupakan tiang agama. Ulung yang kubut semayang yang ke urung pedang agama. Orang yang meninggalkan salat itulah orang yang meruntuhkan agama. Maka tidak heran kita kenapa Allah memberikan ujian bertubi-tubi. Mengapa Allah mengirimkan bala demi bala kepada negeri kita? Karena penduduk negeri telah beraninya meninggalkan ibadah salat. Padahal Rasulullah cukup jauh dia cak ibadah salat yang terjadi bab bulan Rajab, bab peristiwa Isra dan Mi'raj. Langsung Allah Rasulullah dia cak ibadah salat. Kenapa gampang-gampangnya bagi kita meninggalkan ibadah salat? Maka selalu kita kadang-kala berfikir, kenapa ketika kita melakukan ibadah salat tetapi kita senantiasa bermaksiat kepada Allah? Bukankah hikmah salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bahkan oleh tak semayang mutamah maksiat kita kepada Allah, penyebab utamanya adalah ketika kita mengerjakan ibadah salat tetapi kita tidak didasari oleh ilmu agama. Setiap ibadah atau kebaikan apabila tidak dilandasi dengan ilmu agama, maka ibadah dan kebaikan kita tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang pernah takubah semayang, apakah itu 1 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya, mari kita qada salat tersebut. Allah menerima ampunan kita yang segala nyawa berada di kerongkongan.
Tetapi kalau sudah nyawa berada di kerongkongan, walau air mata darah sekalipun kita alirkan, Allah tidak akan menerima ampunan kita lagi. Dengar-dengar tak qada kena tahu apa Allah, maka Allah lupa ampun segala dosa kita dengan catatan kita betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menyesal di atas perbuatan yang telah kita lakukan dan bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Kemudian dalam contoh amalan yang salih yang berhubungan dengan Allah, yaitu mengikuti majlis ilmu agama. Di masjid kita ada pengajian, majlis ta'lim, mari kita ikuti. Jangan kita buang-buangkan waktu ataupun kesempatan. Tahun demi tahun berlalu, bulan berganti bulan, hari berganti hari, sampai kita yang hantar temida ilmu agama cukup ruko hudib kita apabila hidup kita tidak punya ilmu agama, kita akan terasa hina mulai dunia hingga akhirat kelak. Seandainya kita mengetahui betapa kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu agama, bagi orang yang mau mempelajari ilmu agama, sungguh kita selalu berada di dalam majlis ta'lim tersebut. Dengan kita mencari ilmu agama akan mudah di dalam kita mencari ridhanya Allah, menuju syurganya Allah. Sejum tadi dalam majlis ta'lim yang lebih hebat daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. 1 jam kita berada di majlis ilmu agama, ini lebih baik daripada kita kunjung 1000 orang sakit. 1 jam kita berada di dalam majlis ilmu agama, ini lebih baik daripada kita antar 1000 jenazah. Bagi kita hari ini yang telah punya ilmu agama, yang telah kita cari pada guru-guru kita, mari kita amalkan ilmu tersebut supaya ilmu tersebut bermanfaat, supaya ilmu tersebut menjadi ilmu yang barakah. Karena apabila kita punya ilmu tidak mau kita amalkan, bagaikan pohon tanpa buahnya, punya amalan tidak punya ilmu, sia-sia isi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam amalan yang salih yang berhubungan dengan Allah, itulah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk bagi kita manusia. Rajab telah kita lewati, Sya'ban sedang kita jalani, beberapa hari lagi Ramadan sedang menanti. Bukankah bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran? Apabila dalam Rajab anda baca Al-Quran, di dalam bulan Sya'ban tidak mau kita baca Al-Quran, kapan mau kita latihan lagi? Baik sampai di bulan Rajab, katanya lidah selalu menggibah, memfitnah, mengadu domba. Dalam bulan Sya'ban kesempatan membersihkan hati, tetapi lidah kita senantiasa fitnah, ghibah dan adu domba. Hansib Rajab, hansib Sya'ban, tak ubah dalam Ramadan. Padahal ana saimun, saya berpuasa. Tetapi kadang-kala kita mengambil kesempatan. Kalau beli dah semayang subuh, kata ya bago, kata pegah fitnah ko, kata gibah ko, kemudian sudah kita mengadu domba orang lain, padahal kita berpuasa. Apa arti kita berpuasa kita dalam keadaan rugi? Hana pahala, pahala dah jauh kau. Kita yang membayang buat dikala puasa so biasa dah dengar. Bahkan orangnya lemah dan puasa so hana tahu. Yang penting ada niat. Yang kekun puasa so nak ada puasa tapi hana pahala Allah kami tajuk kau. Inilah yang sering terjadi dan ini bukan hal yang baru. Kadangkala hari ini kita lebih sulit, lebih kikir bersedekah terhadap harta, tetapi kita sangat gemar bersedekah terhadap pahala. Maka tanya-tanya yang pernah ikut kau, ucapkanlah Alhamdulillah, bayi kupi-kupi, bayi bubu, kurung-kurung, pakon pahala itu. Ini yang hai dah tahajud, duha hai dah puput, ipi-ipi lega mentang kacau. Maka mari lidah kita jaga. Maka beberapa hari lagi Sya'ban akan kita tinggalkan, di sinilah kita latihan untuk senantiasa kita membaca Al-Quran supaya menjadi kebiasaan di bulan Ramadan nanti. Harus ada perubahan. Ramadan yang kau ikut mampu dah baca Al-Quran dalam sebulan 20 juz. Kalinya dah cicok 3, ber dah demi khatam 1 kali.
Tahun yang telah kita lewati, kita mampu mengkhatam 1 kali. Maka dalam Ramadannya kita demi khatam 2 ke. Benar perubahan, benar tingkatan. Apabila di luar Ramadan, iaitu di bulan Sya'ban dan bulan-bulan lain selain Ramadan, apabila kita membaca Al-Quran 1 huruf dengan berwudu, Allah balas 10. Alif, Lam, Mim itu 3 huruf. Allah balas dengan 30. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran dengan berwudu, Allah balas dengan 101 huruf. Coba kita bayangkan dalam sehari semalam kita pernah membaca 1 surah, 1 juz, berapa pahala dari isi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak akan terasa bagi kita. Itanya umno bak tangkat sangat. Itanya menyebab mekat lakai maahnya perle belaba. Sidrawuri jabatannya yum saka sekian. Ilake mantang berarti wa pangkai handabi. Menyahanja lagi lo pegah beda pakai dia lain. Pakan tak putun walau RM1,000 karena dengan RM1,000 yang tidun kalian tu RM65,000. Itu perbandingan dunia, bagaimana dengan perbandingan di akhirat kelak. Maka senantiasa kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan obat daripada segala masalah, obat daripada segala penyakit, dan juga dengan membaca Al-Quran akan tenang jiwa kita. Orang yang mau membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka di akhirat kelak Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang mau membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Bagaimana ketika kita tidur di alam barzah nanti, ketika malaikat mungkar wa nakir bertanya, ma imamuka, yang mana imam kata? Saya akan jawab bahawanya jawaban yang sahih yang diajarkan oleh guru-guru kita, iaitulah Al-Quran imami, Al-Quran imamku. Dalam dunia hantar pernah dah baca Al-Quran. Kan hancur baca status, kan hancur baca Quran, tetapi jangan pernah kita sampingkan untuk membaca Al-Quran. Baik, wadai kamu karai katanya baru melomba-lomba baca Al-Quran, huruf menggantung, tajwid hana dan lain sebagainya. Mengapa? Karena lagi ibarat ketika katruk motor baru katanya tajak mana. Itu amalan yang salih yang berhubungan dengan Allah. Kemudian dalam amalan yang salih yang berhubungan dengan Allah, iaitu bersedekah, kemudian memperbanyak menyebut-nyebut nama Allah. Kemudian amalan yang salih yang berhubungan dengan sesama manusia, iaitu menyambung tali silaturahmi. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak kelebihan yang Allah berikan bagi kita yang mahu menyambung tali silaturahmi. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'a lahu fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Bulan Sya'ban ada 1 malam pengampunan. Malam nisfu Sya'ban. Beritahu ke malam Bara'ah. Maka pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Kecuali ada beberapa golongan, di antaranya adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kadang-kadang kita pernah berbuat sebuah kesalahan, beda dukungan dan lain sebagainya yang telah kita lewati. Kadang pernah bermusuh-musuhan, kadang pernah dendam-mendendam. Ramadan akan menanti. Mari kita hari ini mengucapkan kemaafan. Malaikat akan kagum kepada hamba-hambanya Allah yang mau meminta maaf di atas kesalahan sesama manusia dan memberi maaf kepada orang yang mau meminta maaf. Baik tak betul ide dia kata. Ingat tak usah dengan manusia yang hanya ampunan ba Allah. Sebelum manusia yang kita sakiti ataupun kita zalimi, terlebih dahulu memaafkan kesalahan kita. La yadkhulul jannah qatur rahim. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi walau banyak ibadah dan kebaikan sekalipun. Udip dalam dunianya kan hanya hablum minallah, juga hidup di dunia ini punya hablum minannas. Apabila kita hubungan baik dengan Allah tetapi tidak punya hubungan baik dengan manusia, maka kita tidak termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mana buktinya? Suatu ketika seorang hamba Allah yang bernama Abu bin Hashim, beliau merupakan seorang hamba Allah yang senantiasa melakukan ibadah tahajud selama 20 tahun. Suatu malam ketika ingin mengambil wudu, Abu bin Hashim terkejut kekalian tirah hamba Allah. Katanya, "So kata, lu malaikat.
Puatra Bajaro kata, Bajaro Lungyo adalah sebuah buku yang dalam bukunya adalah nama-nama kekasih Allah. Abu bin Hashim berharap nanggoknya pasti urutan pertama. Pakon hana ke kuah dah haju. Waktu dikala gayu perintah berkali-kali ke perintah oleh malaikat kah hana anak Abu bin Hashim. Gayu perintah alam ke perintah alam oleh malaikat. Tetapi tidak punya nama Abu bin Hashim. Ditanya, mengapa namaku tidak ada dalam buku catatan tersebut yang merupakan buku nama-nama kekasih Allah. Wahai Abu bin Hashim. Gata tak aku ira sebagai hamba Allah. Gata ingin dicintai oleh Allah. Namun gata tidak mau mencintai akan hamba-hambanya Allah. Allah tidak akan mencintai, menyayangi hamba-hambanya apabila hambanya tidak menyayangi sesama hambanya. Maka bagi tanyo yang punya harta, mari kita bantu akan fakir miskin yang ada di dalam kampung kita. Anak yatim. Jangan pernah kita abaikan mereka. Jangan pernah kita telantarkan mereka. Kita yang baru mula ketika mereka telah melakukan sebuah kemaksiatan. Ketika mereka telah melakukan sebuah kezaliman. Padahal kita punya kemampuan. Kita punya harta untuk kita bantu, tetapi kita abaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang apabila tidak mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Setidaknya bagi kita yang tidak punya harta untuk membantu saudara kita, baik itu fakir, miskin dan anak yatim, setidaknya ketika kita berjumpa, tebarkanlah senyuman dan tebarkanlah salam sehingga mereka merasa bahagia. Ketika mereka sudah bahagia, disitulah letak cintanya Allah kepada kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga dalam waktu yang singkat ini, supaya hidup kita sukses dunia dan akhirat, hingga hidup kita tidak rugi dunia dan akhirat, iaitu watawasau bil haqq, saling menasihati untuk kebenaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara mereka yang menyeru kepada kebaikan, yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Kita yang punya kekuasaan, ajak rakyat kita untuk melakukan kebaikan dan cegah rakyat kita untuk meninggalkan kemungkaran. Bagi kita yang tidak punya kekuasaan, kita punya lidah, ajaklah untuk berbuat kebaikan dan cegahlah saudara kita, tetangga kita, sesama kita manusia di dalam meninggalkan kemungkaran. Bagi kita yang tidak punya kekuasaan, bagi kita yang tidak mampu dengan lidah, bencilah dengan hati akan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, dan itu merupakan selemah-lemah iman dengan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Lebih-lebih kita yang hadir pada subuh ini merupakan pemimpin dalam keluarga. Nyawa singgung kita tanggung jawab oleh Allah. Apabila kita membiarkan keluarga kita melakukan kemungkaran, tidak kita ajak keluarga kita melakukan kebaikan, maka kita dinamakan dengan pemimpin yang dayus, yang akan syurga, bau syurga tidak akan tercium. Sehingga bau roh akhirat, keluarga kita akan memprotes, ya Allah, kenapa suamiku masuk dalam syurga? Kenapa ayahku masuk dalam syurga? Kenapa kami dimasukkan dalam neraka? Ujub Allah karena suami kata atau ayah kata bertakwa kepada alun masa alam dunia, mengerjakan apa yang aku perintahkan, meninggalkan segala larangannya. Maka keluarga memprotes, ya Allah, suami long hana gayu ketika alun buka aurat. Suamiku tidak menyuruh ketika aku berbuat kebaikan. Suamiku tidak menyuruh untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Ayahku tidak menyuruh berbuat kami kebaikan. Dan ayahku tidak menyuruh ketika kami melakukan kemaksiatan. Tidak. Ayahku suruh untuk meninggalkannya. Ika mau pajan yang galak. Ika mau ihbat yang galak. Nak menjabut atau hana. Nak buat ibadah atau hana. Nak buat kebaikan atau hana. Yang akan diprotek.
Di dunia kita boleh mencari alasan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Di akhirat kelak lidah kita dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim. Dua tangan kita yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan dua kaki kita yang saksi dengan barang apa yang kita usaha. Maka mari hari ini, mari kita ajak keluarga kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kenapa berat bagi keluarga kita untuk mengerjakan ibadah dan meninggalkan kemungkaran? Mungkin kerana keluarga kita terlalu kita berikan makanan yang haram atau harta yang haram. Maka pantas keluarga kita senang dan berbuat kemungkaran dan sulit ataupun susah dalam meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin akan Allah lagi tanggungjawab sehingga di akhirat kelak. Adapun yang keempat, yang membuat hidup kita sukses dunia dan akhirat, hingga hidup kita tidak rugi dari dunia hingga akhirat, yaitu watawasau bis sabr, senantiasa menasihati untuk kesabaran. Sabar terbagi kepada tiga. Ada sabar dalam menghadapi ujian Allah, ada sabar di dalam berbuat kebaikan, dan ada sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya manusia beserta orang-orang yang sabar. Artinya orang yang selalu sabar dalam berbuat ibadah, orang yang selalu sabar dalam menghadapi ujian Allah, orang yang selalu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, selalu dalam pertolongan Allah. Buktinya Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat selama 23 tahun, beliau mampu mensyiarkan agama Allah, menegakkan kalimat tauhid karena beliau dibantu oleh Allah, karena beliau sabar dalam memperjuangkan agama Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, namun kita semua tidak akan lepas daripada ujian Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka dibiarkan saja mereka berkata kami beriman kepada Allah sementara tidak lagi diuji? Apabila ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, siap-siap kita menghadapi ujian Allah. Apakah itu ujian kematian, kelaparan, ujian kemiskinan, ujian kekayaan, ujian ketakutan dan lain sebagainya. Sikapilah ujian yang Allah berikan kepada kita hari ini dengan kesabaran. Karena dengan sabar kita menghadapi ujian, maka kita akan menggapai kesuksesan hidup di dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya Allah yang mampu menerapkan ataupun mengamalkan 4 perkara tersebut yang membuat hidup kita sukses dunia dan akhirat, hingga hidup kita tidak rugi dunia dan akhirat. Yang pertama, selalu beriman kepada Allah dalam bentuk situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, selalu beramal yang saleh dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selalu menasihati untuk kebenaran. Dan yang keempat, selalu menasihati untuk kesabaran. Apabila 4 perkara tersebut mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya-Allah kita semua akan menjadi hamba-hambanya Allah yang akan mendapat kesuksesan hidup dan kebahagiaan hidup mulai dunia hingga akhirat, sebagaimana harapan dan doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.